Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Selanjutnya untuk semuanya, viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang ya, jadi nggak karu-karuan. Dan ini sudah kumat lagi, ini ada kafir yang mencuri, yang maling, yang nyolong videonya Gus Betik, lalu dia unggah ulang dan itu dipotong ya. Ketika aku membahas bahwa ikutilah aku, inilah jalan yang lurus, itu ya, itu di Facebook, tapi dia muat atas nama Yakob siapa gitu ya. Aku sama teman Facebook dicolek ya, dikasih tahu, tak lihat, waduh. Karena dia potong ya, dia potong video itu. Jadi seperti begini, gue kan ngomong sama lu semua ya, meskipun ayat itu palsu, itu ya, cuman substansinya gue setuju. Ketika di Yohanes dikatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu Yesus bilang gitu. Itu meskipun dalam perdebatan ayat itu dikelompokkan ayat sisipan atau palsu, tapi gue secara substansi setuju. Cuman yang jadi masalah, ngerti abrogasi nggak gitu loh. Ngerti abrogasi enggak? Kapan itu berlakunya? Kapan Yesus menjadi satu-satunya jalan kepada Bapa itu kapan? Belum lagi kita harus diskusikan, Yesus itu jalan kepada Bapa loh ya, bukan Bapa. Yesus itu anak, putra. Yang alif lam lam ha itu yang Bapa. Makanya Yesus berdoa, dia memanggil alif lam lam ha itu dengan panggilan keakraban doa Bapa kami, bukan doa Allah kami. Nggak ada doa Allah kami itu. Kamu cari sampai mampus lah. Nggak ono. Ya. Mesti doa ketika para murid dimintain untuk diajarin Yesus berdoa. Mesti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bukan doa Allah kami. Bukan. Doa Bapa kami. Tapi yang dimaksud Bapa itu ya ini. Jadi Bapa punya anak. Namanya siapa? Yesus. Ini aduh, gue juga heran ya. Makanya bahaya dogma itu. Kalau dia sudah masuk, otakmu jadi goblok. Memahami yang begini kan tidak sulit ya. Bapa itu adalah panggilan keakraban yang dilakukan oleh anak. Bapa itu punya nama alif lam lam ha. Anak itu punya nama Yesus. Clear juga. Apakah Yesus itu alif lam lam ha? Kan ya enggak. Ini ya, nama keakraban, panggilan, doa Bapa kami. Ya. Kalau dilanjutkan, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya.
Ya Yesus itu jalan yang mengantarkan kita kepada Bapa. Yang dia panggil dengan Bapa yaitu apa? Allah. Gitu loh. Jadi Yesus itu bukan Allah, tapi jalan kepada Allah yang dia panggil Bapa. Atau jalan kepada Bapa yang notabene itu yang dimaksud adalah Allah. Ya, bukan terus Yesus itu Allah. Yesus itu anak, Allah itu Bapa. Gitu loh, ya. Jadi akulah satu-satunya jalan, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu benar. Meskipun yang aku bilang tadi itu diperdebatkan ayat itu, ada yang bilang sisipan atau palsu. Tapi secara substansi gue setuju itu benar. Masalahnya when? Kapan? Bila? Kapan Yesus menjadi satu-satunya jalan kepada Bapa? When Yesus menjadi satu-satunya jalan kepada Bapa? Bila Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa? Itu ketika dia masih masuk dalam tataran masa berlakunya sebelum Islam datang. Semua jalan kepada Bapa. Kanjeng Nabi Muhammad jalan kepada Bapa. Kanjeng Nabi Musa juga jalan kepada Bapa. Jadi ada batasan waktunya. Nah, di video itu ya, kan aku jelaskan bahwa inilah jalan yang lurus, itu kan. Kalaupun itu domirnya dijatuhkan ke Yesus, kan itu domirnya perdebatan itu. Bisa ke Yesus, bisa ke Allah. Di surat Az-Zukhruf 61 itu. Ya, bisa ke Yesus, bisa ke Allah. Ya, perdebatan. Kalau misalkan di Yesus, iya, Yesus adalah menyampaikan jalan yang lurus. Ya, masalahnya kapan? Lah, kapannya itu dipotong. Terus dikasih narasi, suruh ngikuti Gus Peti mengajak kalian bla bla bla, intinya kepada Yesus. Kan kacau. Makanya kalau lihat video Gus Peti, lihat yang muat itu channelnya siapa. Kalau channelnya saudara kita Islam, ya masih lumayan. Tapi kalau sudah channelnya kafir, hati-hati. Ya, makanya gue nggak pernah lepas lalu. Pertama, ngajak kalian supaya kita semua berterima kasih kepada saudara kita yang bersolawat di channel ini, karena tanpa jasa beliau, saudara-saudara kita yang secara rizki ya dilebihkan, agnia, kelompok-kelompok yang secara ekonomi mapan, kalau nggak lewat jasa beliau, bagaimana kajian-kajian di channel ini bisa eksis? Makanya kita berterima kasih kepada beliau. Ya, semuanya dari beliau itu kita ucapkan terima kasih di awal kajian. Baru berikutnya yang aku bilang apa? Selalu, always, dan tidak pernah never untuk tumbuh menjadi pribadi tangguh, baik yang di luar negeri, di dalam negeri, anti skip, anti download. Aku selalu sebut itu supaya untuk pengingat, tapi dasar maling, bajingan ya tetap aja dicolong dan dipotong videonya. Yakob siapa itu namanya? Mbok ya izin dulu. Orang aku juga ninggalkan jejak, kan ada nomor WA di situ. Gus Peti, saya minta izin mau ambil videonya untuk kepentingan ini. Nanti kan gue pertimbangkan. Kalau memang bagus, oke. Silakan. Kalau enggak ya jangan. Ini ngomong enggak apa-apa enggak. Apa gunanya gue kasih nomor WA di slide yang kuning itu di setiap kajian? Itu kan untuk menunjukkan bahwa gue punya jejak. Lu bisa konfirmasi ke gue. Gue bukan hantu yang nggak tahu di mana tempatnya. Ya, itu maksudnya. Kalau nggak lah, untuk apa gue pasang nomor WA di situ? Kecuali gue menutup informasi, lu nggak bisa hubungi gue, lu ambil video gue, ya itu masih gue maklumi. Karena gue juga ngalami seperti itu. Kadang-kadang karena gue mau konfirmasi kemana ya, gue perlu video ini untuk data. Karena nggak bisa ya gue nggak izin. Tapi seandainya ada ya gue mesti izin. Mohon maaf Pak, boleh nggak saya gunakan video ini untuk data gitu.
Nah, resikonya karena gue nggak izin, misalkan orang yang sewaktu-waktu komplain suruh take down, ya gue take down karena itu hak dia, otoritas dia, jeripaya dia, kreasi dia. Kita harus menghormati itu. Bukan seperti bajingan asu itu kan nyolong. Videonya orang dicolong, dipotong nggak karuan. Kalau orang sudah tahu Gus Beti, minimal dia tanda tanya, nggak mungkin ini. Tapi kalau orang belum tahu siapa Gus Beti, lewat itu barang. Dikirain. Gue itu menjelaskan Yesus itu juga bagian dari jalan. Tapi itu kapan berlakunya? Setelah Kanjeng Nabi Musa. Dan selesai setelah datang Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Nggak tahu ya, tadi kasih tahu juga masih aja nyolong video. Ya, oke. Berikutnya untuk kalian semuanya, aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa-doa itu Gusti Allah curahkan juga kepada kalian semuanya ya. Sesama saudara kita saling mendoakan ya. Oke. Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Gue mau melanjutkan ya kajian gue yang direquest oleh teman Kristen kita, siapa ya? Davin atau siapa namanya, lupa ya. Apakah Kristen Tauhid itu juga Islam? Itu kan kita baru masuk seri yang ketiga, kalau nggak yang keempat. Itu perlu dua sama ini ya, untuk menuntaskannya. Tolong kalian yang pinter-pinter IT kasih tahu lah gimana caranya supaya video kita itu nggak bisa di download tuh gimana ya. Seri ke-1, apakah Kristen Tauhid juga Islam? Seri kedua, apakah Kristen Tauhid juga Islam? Seri ketiga, apakah Kristen Tauhid juga Islam? Itu selesai 9 hari yang lalu, 8 hari yang lalu, 6 hari yang lalu. Sekarang kita masuk yang keempat ya. Apakah Kristen Tauhid ya juga Islam? Masuk seri yang keempat. Ini sama Gra itu dibikin playlist gini supaya kalian gampang nyarinya. Ya. Ini kan ada playlistnya itu ya, di playlist. Nanti ketik aja apakah Kristen Tauhid juga, nanti keluar itu. Ya, jadi kalau mau misalkan mau ngaji, karena kajian-kajian kita itu berseri. Kalau nggak kamu ikuti serinya ya kon goblok we, karo kowe. Ya. Oke, sebelum aku lanjutkan, aku mau bacakan dulu komen yang masuk dari kalian sebagai bentuk apresiasiku, penghormatanku atas kalian semuanya. Kemarin kita membahas apa? Mengapa murtad, mengapa bersahadat, edisi tamat ya. Jadi untuk sopo kuwi jenenge lali aku. Freedom. Terima kasih sudah memperhatikan dan merequest ya atas gimana ceritanya murtadnya dan bagaimana kembali bersahadatnya saudara kita Sahel ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau yang kemarin itu di request oleh saudara kita Islam, ya ini yang request saudara kita Kristen. Jadi fair kan, semua aku apresiasi. Selama itu dalam kriteria-kriteria yang memang wajar, ya sehingga layak untuk mendapatkan apresiasi. Kalau enggak ya enggak. Itu apa, baca aja males, sampah doang. Oke. Pertama dari Wahyu, Assalamualaikum Brebes hadir nyimak salam Isra. Kang Mas Wahyu, ya apa kabare? Waalaikumsalam Kang Mas. Nggak tahu orang Brebes itu ngapak nggak ya? Priben kabare? priben kabare. Brebes itu juga daerah penghasil bawang merah ya. Aku pernah sampai Brebes itu subuh berkabut dingin ya. Oke. Matur nuwun Kang Mas Wahyu, salam Isra untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Brebes. Kita lanjutkan Kang Mas Cipto Purbaling. Sorry Kang Mas, gue ini apa ya nggak gaul, jadi nggak ngerti. Gue baca apa adanya ya. GKNI, negara YouTube GK di alam nyata. Ya. Ini nggak ngerti maksudnya gini. Mungkin lain kali untuk semuanya ya, bukan hanya Kang Cipto. Tolong jangan disingkat-singkat karena gue nggak gaul ya, bukan termasuk yang gaul-gaul itu. Jadi gue nggak ngerti gini disingkat-singkat. GK nih negara YouTube GK di alam nyata. Kalau bicara ilmu pengetahuan berbasis data minim like. Artinya masyarakat kita TDK tidak dan belum menyukai ilmu yang sumber dari data yang valid. Sebaliknya mereka lebih suka paparan yang bersifat out of the topic atau OOT. Oke. Terima kasih untuk Kang Mas Cipto Purbaling yang ada di Grogot ya, Pasir sana, atas apresiasinya dan atas 3 merah hatinya ya. Matur nuwun. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di sana ya. Memang benar apa yang disampaikan oleh Kang Mas Cipto Purbaling ya. Kalau sudah masuk ke ilmu itu like-nya mesti turun, viewernya mesti turun. Ini ditonton sebentar berapa ya? Nggak sampai, cuman 228 ya. 300 aja nggak sampai. Ya. Cuman aku juga berpikir kan kemarin, apakah karena ini kan di apa ya? Di weekend, di akhir pekan gitu loh. Makanya sebetulnya akhir pekan itu tetap kita berusaha walaupun kadang-kadang molor sampai 1 jam. Tuh kemarin molor sampai 1 jam. Karena gue juga harus mikir, lu semua kan perlu refreshing lah, perlu jalan-jalan, perlu akhir pekanan. Nah kalau ngajinya padat terus kan nanti jenuh gitu. Nah, sebetulnya sih gue ngerti dan gue selalu ngomong tuh, gue berusaha menampilkan kalau di weekend itu kajian-kajian yang easy listening, yang gampang, yang cukup didengar, nggak harus berkerut dahi gitu. Cuman ya kadang-kadang nggak bisa terjebak juga kembali ke serius seperti ini ya. Mungkin karena memang durasinya 1 jam lebih itu ya, dan memang kita kan membahas tentang Tritunggal ya, meskipun itu sebetulnya sudah sering kita ya. Yesus itu Tuhan, Maria melahirkan Yesus, Yesus menciptakan Maria. Kan lingkaran setan itu ya. Ya begitulah Kang Mas Cipto Purbaling ya, analisa jenengan aku kira sangat-sangat akurat ya, karena memang kesadaran untuk perlunya ilmu itu masih kurang yang ya. Tetapi kemarin karena itu weekend mungkin itu juga berpengaruh ya. Kalau sudah kajiannya serius ya begitu ya. Terus lagi masalah OOT ya, aku itu sekarang mulai berpikir, entah itu Islam, entah itu Kristen, kalau OOT itu gimana? Apakah dibiarkan saja atau gimana? Karena dia akan mengganggu, menjadi sampah gitu loh. Kita sedang berbicara pisang goreng, tiba-tiba dia masuk berbicara
apa namanya itu pecel. Kan nggak nyambung. Orang pisang goreng aja belum paham masih goblok kok tiba-tiba masuk bawa masalah pecel. Nanti kita bahas pecel, dia masuk bawa masalah bebek goreng. Ini maunya apa-apaan sih ini orang? Kan kita jadi mikir gitu. Makanya kemarin kan ada yang berpikir Kang Mas Hermana Natawijaya kalau nggak salah itu yang dari Bandung. Lah dia itu loh sudah nggak cocok dengan kajian di sini karena kan dia kafir itu ya. Tapi masih aja di sini, apakah dia memang dibayar untuk itu gitu? Akhirnya kan kita curiga karena kajian kita sudah berusia 3 tahun jalan, bukan sehari 2 hari. Logikanya kalau orang nggak cocok ya cari yang lain yang dia cocok gitu loh. Kenapa ngendon di sini? Dan selalu unggahannya itu oot dan selalu itu panjang berarti tidak diketik. Dia hanya copy paste. Kapan dia sempat ngetik? Dia sudah siapkan copy paste nanti disebar di channel ini, disebar channel lain. Ya yang disebar ya itu doang karena otaknya memang otak kosong kan. Jadi copy paste gitu. Nah, makanya Kang Hermana Natawijaya akhirnya menarik sebuah pertanyaan dari sebuah hipotesis. Ini apakah dia memang dibayar untuk itu ya? Gitu. Kan itu jadi sampah di sini. Jadi senangannya oot. Kecuali memang dia izin dulu. Maaf Gus, saya oot karena saya perlu tanya ini. Itu lain cerita. Jadi ada redaksionalnya gitu ya. Oke. Terima kasih untuk Kang Mas Cipto Purbaling. Semoga sehat selalu bersama keluarga dan salam Isra untuk semuanya ya. Gue dulu ke sana naik itu Mas, naik ferry itu dari Balikpapan kita masuk naik ferry kan, nyebrang. Gue yang naik darat katanya bisa naik darat tapi dia mutar dulu kan. Bisa ke Pasir, ke Grogol juga gitu. Waktu itu Muhammadiyah Kalimantan Timur sedang punya gawe terus aku diminta untuk memberikan kajian kristologinya itu ya. Subhanallah Muhammadiyah Kalimantan Timur itu ya tumbuh pesat ya. Tumbuh pesat. Oke, selanjutnya soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru, salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra Gispati. Terima kasih atas 3 merah hatinya dan salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Kemudian Kang Arif Muksinin ya. Tuban siap hadir Gus. Oke, monggo silahkan. Oke. Ada lagi ditaku ya. Gue juga nggak ngerti ditaku ini bahasa apa sih? Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus berarti nyimak Gus sehat selalu nggih. Terima kasih untuk ditaku atas 2 merah hatinya dan ada bendera Indonesia dan bendera Hong Kong tuh ya. Ya betul Hong Kong ya. Oke, terima kasih. Dilanjutkan ini Kang Mas Kopi Mania Randu Balatung, Kang Burhanuddin Harahap. Nyimak selalu kawan dari Kepo Mania Randu Balatung, Blora, Jawa Tengah. Ya, matur nuwun Kang Mas, salam Isra untuk yang di sana. Kita lanjutkan Aljus, mantap dia. Bis sambil OTW Bekasi. Pertama kali berarti dia. Mantap untuk Kang Mas Aljus dan hati-hati di jalan ya. Titi DJ. Titi DJ. Terima kasih Kang Mas, salam Isra untuk semuanya. Kemudian Bapak kita, Bapak Ikhwan Tamim ya. Yang punya Tangerang ya. Salam Isra, the hottest Monday. Sambil nyeruput kopi pahit hitam tanpa gula. Siregar katanya. Ada iklan yang durasinya 20 menit kalau nggak tangguh di skip. Nah itu yang gue maksud. Ya, bener apa yang dimaksud Pak Iwan Tamin itu. Makanya gue selalu ngomong, semoga kalian ya selalu always tidak pernah nepe dan tumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh. Karena kalau nggak tangguh maunya nyekip doang. Bayangkan lagi asik-asiknya ngaji, iklan masuk 20 menit nggak tanggung-tanggung. Ya, saat itu sedang
dalam pilihan di skip atau lihat kajian. Itu kalau nggak pribadinya tangguh bisa di skip itu. Nah, sekarang masalahnya kembali lagi, sholawatnya apa? Kalau di skip terus seperti yang kemarin, kan jadi nggak ada. Makanya kalau yang punya 2 HP itu bisa, satu dibiarin aja, satu untuk belajar, satu nggak di skip. Atau kalau punya 1 HP pun lihatnya 2 kali, yang satu anti skip, yang satu sakarep-karepmu gitu. Ya, oke. Terima kasih untuk Pak Iwan Tamim. Semoga menjadi satu pribadi yang tangguh, selalu always, tidak pernah never, anti skip dan anti download. Berikutnya Kang Aljus sudah sampai Karang Tengah Pidodo Demak. Udah sampai sana kah? Tadi katanya OTW mana itu? Bekasi. Ya. Oke, kita lanjutkan soleha kita Rahani Junaid yang ada di Bandung. Assalamualaikum Tuan Guru, telat nyimak. Dek kunaon neng ya. Yang penting tetap ngaji walaupun telat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Salam Isra untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Bandung. Tidak apa-apa, masing-masing punya kesibukan ya. Telat-telat tetap saja ngaji gitu. Oke, selanjutnya ada Kang Irfan Al-Akbar. Alhamdulillah selalu terharu mendengar cerita orang-orang yang kembali ke jalan yang lurus ya. Jalan Abraham, Musa, Daud, Yohanes, jalannya Yesus bin Maryam ya. Jalannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mantap, masih menyimak dari Kerinci Jambi. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas Irfan yang banyak membantu kita. Kita lanjutkan yang punya Devo. Kang Alip, apa ini ya? Melihat latar belakang keluarga Sahel berdasarkan video yang udah 5 series ini, apa mungkin Sahel memang sudah ditarget oleh mereka? Pasukan mau tahu 5 sekawan Sherlock Holmes, detektif Hercule Poirot gabung jadi satu memecahkan misteri. Terima kasih Akang, matur nuwun juga untuk seluruh keluarga di sana. Ge sami-sami, semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah Sang Maha Kuasa. Amin amin rabbal alamin. Salam Isra untuk semua viewer channel keren iki. Ojo lali solawatnya. Ya, solawatnya ya. Ada kopi, gambar kopi di situ. Oke, ya. Sehat, bahagia selalu. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Mungkin gini Kang Mas Alip, kalau menurutku itu kondisional saja. Enggak sesuatu yang sudah menjadi apa ya? Ditarget, karena latar belakang mereka yang begitu sulit ditembus ya. Mereka kan menutup pintu dialog ya, jadi sulit ditembus karena mereka kan kerangka berpikir abadnya abad ke-6. Jadi kalau ditarget sepertinya enggak. Jadi kondisional saja dengan kondisi Sahel yang aku bilang seperti itu. Kemudian dia juga liar, pemikirannya itu liar ya, selalu cari kebenaran. Tiba-tiba ada perhatian yang masuk, sementara teman-teman lain tidak pernah peduli atau memperhatikan dia. Maybe seperti yang dikatakan si Sopo kui, si Freedom kui, kan Freedom mengajukan beberapa alternatif. Aku milih adanya kepedulian ya, kepedulian. Sementara saudara yang satu imannya tidak memperhatikan, ada saudara yang lain memperhatikan dia. Masuklah di situ. Ketambahan lagi ada guru agamanya, Pak Ahmadi itu. Sudah. Ya. Semakin lancar sudah, dan akhirnya bablas selama 6 bulan. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa kita rehabilitasi lagi. Dan bersyahadat, bahkan sekarang dia sudah jadi ustadz. Ya, itu Kang Mas Alip yang punya Depok ya. Kemudian Freedom, nah ini Freedom yang request. Makasih Tuhan Guru, respon requestnya dan ilmunya, menyimak di tengah jalan kedamaian. Salam Tuhan Guru, salam Isra. Oke, terima kasih untuk Freedom ya. Freedom, aku nyuruh ya apa lagi? Free apa dom apa Freedom? Kamu punya nggak Bible yang tahun 30? Tolong cari ya.
Ya, nanti kasih info ke aku. Yang tahun 30 ya, tahun 30 atau 30 ke bawah. Ya. Karena kalau lewat pintu yang dihadirkan oleh Belanda itu alif lam lam ha belum muncul. Tapi kalau yang Portugis sudah. Yang tahun 30 yang Belanda ya. Oke, itu untuk freedom ya, sama-sama kembali kasih ya, dan semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanannya Sahel ya. Itu kemarin siapa yang usul ya? Maybe sometime kita ajak diskusi di sini juga bisa lah Sahel ya. Bapak kita Abdul Muluk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dari Sedang Jenyimak Gus. Semoga keluarga semua sehat-sehat selalu dan salam Isra untuk saudaraku semuanya. Terima kasih Bapak dan doa yang sama untuk Bapak ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Salam Isra semuanya. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan Kang Sahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang. Mantap. Sambil ngemil seupan sampeu dan seupan cau. Keren. Kang Juanto Anto, terima kasih atas the vibe 5 merah hatinya ya. Matur nuwun dan salam Isra untuk Kang Juanto Anto. Sehat selalu bersama keluarga di Cirebon. Kita lanjutkan Kang Mas Wahyudi Junaidi, ini pakar herbal kita. Kalau ada yang perlu penjelasan tentang herbal silakan japri ke dia ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ibaratnya ayam sama telur duluan mana? Ayamnya Maria dan telurnya Yesus. Bulet. Salam Isra. Salam Isra untuk Kang Wahyu Junaidi ya. Ya mungkin itu bisa kamu tanyakan kepada teman kecilmu yang kamu bilang jadi pendeta itu. Tapi sepertinya dia nggak akan mau jawab itu. Karena itu lingkaran yang tidak ada ujung pangkalnya. Oke. Oh iya, terima kasih untuk Kang Monster Jacker, itu adalah Mariono Suteguh yang apa itu yang aku bilang kemarin tentang tes DNA ya. Iya benar, namanya Mariono Suteguh dia ya. Cuman akhirnya nama populernya disingkat ya. Oke, matur nuwun atas informasinya Kang Monster Jacker. Kita lanjutkan Agitia Karis yang ada di Semarang. Assalamualaikum Tuan Guru Gus Peti. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penanganan kasus murtad keagamaan Kristen penanganannya beda-beda? Dikarenakan konsep Tuhan di Kristen beda-beda. Seperti Kristen dari Saksi Yehova, Advent, Katolik, Protestan, dan lain-lain. Iya, beda. Jangankan merehabilitasi yang murtad. Diskusi itu saja nanti sikap kita beda cara menghadapinya. Makanya ketika kamu ngobrol, kamu diskusi, meskipun diskusi lepas, pahami dulu temanmu yang berdiskusi itu Kristen, terus Kristen yang mana. Seperti aku kalau diskusi sama Oskis, nggak mungkin aku mendiskusikan konsep teos, karena sudah ketemu. Begitu juga diskusi, apalagi kalau kita keluar ya dengan Yahudi itu sudah ketemu, jadi nggak perlu ngapain lagi, ya. Kecuali nanti yang oneness, yang Tritunggal, nah itu lain lagi, ya. Makanya aku bilang atas pertanyaanmu, beda-beda cara menghadapinya, beda-beda, ya. Untuk itulah kita tahu mereka itu atau yang memurtadkan itu dari Kristen yang mana. Gitu ya. Oke, tepat sekali katamu Gita Karis, dan terima kasih dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Semarang ya. Sudah aku bacakan ya. Udah ya. Oke, selesai ya. Nggak punya hutang aku, sudah aku baca. Meskipun ada sepertinya udah ketutup, ada 2 atau 3 kajian yang nggak sempat aku baca kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ditanyakan lagi lah kalau ada yang perlu ditanyakan ya, karena balik ke belakang mundur nanti ribet lagi aku. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin di komen yang belum aku baca ada pertanyaanmu gitu ya, silakan ditanyakan lagi aja. Oke. Apakah
Kristen, ya, ini masih salah juga nulis gue. Apakah Kristen tahu itu juga Islam? Ya. Sekarang kita perlu tahu Islam itu kalau dia ibarat bangunan gimana ceritanya, gitu loh ya. Jadi nanti dia ya akan menjadi parameter kita untuk menentukan ini Islam, ini kafir. Gitu. Ya. Apa parameter yang kita gunakan untuk mengatakan oh kalau begini ini Islam ini. Oh kalau begini ini kafir. Maka tidak lain adalah seumpama Islam itu bangunan, dia didirikan atas apa saja. Maka kita akan merujuk dari hadis yang disampaikan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Dari hadis Pak Bukhari dan Pak Muslim. Gini ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut hadisnya ya. Bahwa Islam dibangun atas 5 perkara. Persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu bangunan pertamanya. Ya, sorry kok bangunan pertamanya. Itu apa namanya? Pondasi pertamanya gitulah kira-kira ya. Aku ulangin lagi ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini via Pak Bukhari dan Pak Muslim. Islam dibangun di atas 5 perkara. Jadi bangunan itu ada 5 bagian yang membentuk tegaknya bangunan itu ya. 1 ya. Persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lihat, di situ itu enggak titik loh ya. Dan Muhammad, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu ya. Yang kedua ya, mendirikan sholat. Ya. Yang ketiga, menunaikan zakat. Ya. Yang berikutnya pergi haji ya. Dan berikutnya puasa di bulan Ramadan. Itu bangunan-bangunan yang apa? Yang membangun ya. Membangun sebuah bangunan yang bernama Islam itu ya. Oke. Aku tuliskan di sini ya supaya kalian mengerti ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu ya kita bilang biasanya syahadah. Ya. Nanti ada sholat. Ini aku ringkes-ringkes saja ya, nggak aku tuliskan semua. Nanti ada puasa. Nanti ada zakat. Ya. Nanti ada haji. Nih. Ya. Ini hadisnya di sini lewat Bukhari, Pak Bukhari and Muslim. Nih, HR ya. Hadis riwayat. Jadi satu bangunan ya
Tentunya ini din ya, bangunan. Kalau bangunan itu terdiri dari ini, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, maka itulah yang disebut Nah, sekarang kalian tinggal meng-cross-check-kan. Kristen Tauhid itu begini nggak pondasinya? Kalau begini ya dia Islam. Kalau nggak begini ya nggak Islam. Kita sama Kristen Tauhid nanti itu ketemunya itu pun ketemunya separuh. Di sini. Di sini ketemunya dengan Kristen Tauhid. Dan itu separuh, nggak ketemu semua. Ini jelas nggak. Syahadat, puasa, zakat, haji, enggak. Cuman untungnya ketemunya itu di bagian yang fundamental. Di urutan yang pertama. Itu pun tidak semuanya loh ya. Ya. Aku review sejenak, pada waktu aku masih di Facebook itu ada teman Kristen bertanya bahwa bagaimana mungkin orang Islam itu bersaksi kapan ketemu Allah, kapan ketemu Nabi. Terus disimpulkan bahwa orang Islam itu bersaksi palsu. Karena tidak pernah ketemu Allah, tidak pernah ketemu Nabi, ngakunya ya, aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau terjemahan mainstreamnya kan seperti itu. Tentunya kalau guru ngajiku nggak mau pakai tiada Tuhan selain Allah. Tuhan, ya, nggak mau. Ya dia maunya ya ilah, maunya ya Rob, maunya ya din, nggak mau diterjemahkan. Tapi aku nggak pakai itulah supaya kalian gampang mengerti ya. Pakai yang umum aja dulu. Nah, di sini ini ada dua. Ada dua kesaksian. Maka syahadatain. Dua kesaksian. Disebut syahadatain. Ada dua yang disaksikan. Tentang konsep teos. Berikutnya digandeng dengan konsep messenger gitu ya. Theos itu ya Tuhannya ya. Di sini kenabian ya. Nih. Kita ketemunya dengan Kristen Tauhid tuh di sini. Mereka kan tidak menerima ini. Mengimani iya. Seperti kita mengimani semua nabi. Tapi sebatas diimani karena nanti aktualisasi keberadaan kita dalam beragama itu mengikuti Nabi Muhammad. Tapi nabi yang lain juga kita imani. Maksudnya kita terima, oh itu nabi iya. Tapi syariatnya nanti enggak gitu loh. Sama seperti mereka. Mereka itu Nabi Muhammad, Nabi, iya mereka menerima sebagai Nabi doang. Tapi syariatnya enggak ikut. Ikut ke Yesus. Insya Allah besok aku akan jelaskan ya. Ini yang urgen banget, ini 1 dan 2 untuk dijelaskan. Kalau yang 3, 4, 5 ini kalian sudah gampang lah ya untuk memahami. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa ya. Bisa nggak ini diambil teosnya, dibuang nabinya? Atau bisa nggak diambil nabinya, dibuang teosnya? Oh enggak, ini harus satu paket ya. Kalau harus satu paket, alasannya mana? Argumentasi dalilnya mana? Kalau antara teos dan kenabian ini harus satu paket.
Bismillahirrahmanirrahim. Kuulangi lagi supaya paham bener kalian. Supaya beragama itu jelas, nggak remang-remang gitu loh. Nggak remang-remang. Jadi kawan kata, coba aku mau tanya. Lu itu Islam kebetulan atau Islam betulan? Coba otak lu buka, lu jawab. Lu itu Islam kebetulan atau Islam betulan? Yang gue mau setelah ngaji di sini, kita ngaji bareng-bareng di sini, kalian itu menjadi Islam betulan. Bukan Islam yang kebetulan, tapi Islam yang betulan. Beda Islam yang betulan sama Islam yang kebetulan, beda. Ya, nah, supaya tidak menjadi Islam yang kebetulan tapi Islam yang betulan, pahami dulu Islam kuwi opo. Supaya nanti cara pandangnya nggak gamang gini loh. Sehingga kita bisa, kalau ada pertanyaan begini kan kita bisa memposisikan. Makanya tak gambarkan petanya. Bahwa dalam hadis Bukhari dan Muslim, Pak Bukhari, Pak Muslim itu mengkompilasi hadisnya, ya, Kanjeng Nabi menjelaskan bahwa Islam itu dibangun atas the five perkara. Ini apa bahasa Inggris? Nggak ngerti aku. Atas 5 perkara. Pertama syahadah, sholat, puasa, zakat, haji. Syahadah itu apa sih? Ya, persaksian kita atas teos kita, ya, satu-satunya yang kita jadikan teos itu adalah Allah. Ya. Tapi apakah berhenti di situ? Enggak, karena ini ada dannya. Berarti ini termasuk bagian ada dannya. Ya. Kalau itu masih separuh. Dan Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah nabi kita. Hati-hati kamu kok ada pertanyaan. Wah, itu saksi palsu, itu orang Islam itu. Kapan ketemu Allah, kapan ketemu Nabi? Karena itu pernah gue diskusikan berat di Facebook. Gue bilang, ya ketemulah, ya menyaksikanlah. Masalahnya yang disaksikan apanya. Jangankan besok-besok, sekarang setiap waktu gue bisa menyaksikan teos gue, bisa menyaksikan kenabian gue. Kenabian Nabi gue maksudnya. Bisa. Nggak, setiap detik gue ingin menyaksikan, bisa. Masalahnya lu kafir, lu paham nggak? Yang disaksikan apanya? Coba. Coba kamu jawab, yang Islam itu jawab. Yang di syahadah, yang disaksikan itu apanya? Teos itu nggak bisa dilihat. Makanya kalau ada yang bisa dilihat itu pasti bukan teos. Ya. Yesus sendiri mengatakan, suaranya tidak pernah kamu dengar. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Artinya, sesuatu yang pernah kamu dengar suaranya, pernah kamu lihat itu bukan Allah. Itu segampang-gampang otak untuk mencari Allah. Artinya kalau dia pernah didengar suaranya, pernah dilihat, dia pasti bukan Allah. Gitu loh. Nah, Yesus from Nazaret itu pernah didengar suaranya, pernah dilihat orangnya, berinteraksi dengan para murid. Berarti dia Allah atau bukan? Ayo jawab, biar gobloknya hilang gitu loh. Biar pemahaman teos sesuai dengan apa pesan Alkitab. Nah, kalau ngaku pengikut Yesus tapi justru menyangkal penjelasan Yesus, kan orang mikir ini pengikut abal-abal atau pengikut beneran. Di perjanjian lama dikatakan, di perjanjian baru juga Yesus mengatakan, cari nanti di kitab Yohanes. Dilihat saja tidak pernah teos ini. Makanya ketika Kanjeng Nabi Musa mau menerima Ten Commandment, kalau kita itu dibahas di surat Toha itu ya, itu dia kan naik ke atas sendiri itu. Nah, makanya di sini kembali lagi. Coba kamu tanya sama orang Yahudi, saksinya siapa?
Moses itu menerima Ten Commandment. Jangan-jangan itu yang sengaja dia tulis-tulisnya terus dia bilang ini dari YHWH gitu. Coba tanya. Tapi kamu pakai helm yang anti peluru ya. Sebab kalau kamu tanya Yahudinya jengkel, kepalamu bisa ditembus. Sedikit-sedikit saksi, sedikit-sedikit saksi. Siapa saksinya? Ini ditanyakan juga. Saksi beneran apa saksi palsu? Kapan umat Islam menyaksikan? Gue tanya dulu, yang disaksikan apanya? Ini yang Islam juga bisa-bisa nggak ngerti juga ini jawabannya. Kapan kamu ketemu Allah? Kapan ketemu Nabi? Kok berani-berani ngaku bahwa kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Apanya yang lu saksikan? Ini pertanyaan berat. Ya. Kembali lagi ke Kanjeng Nabi Musa, ya. Nggak mau itu orang Israel diajak nemanin ke atas bukit, nggak mau. Karena mereka tahu kalau melihat Allah mampus. Mati, maut. Maka sudahlah kamu berangkat sendiri aja lah. Nanti kalau mati juga kamu, jangan aku ikut-ikut. Gitu. Nggak mau, orang Israel nggak mau. Karena mereka punya keyakinan. Kalau sampai ketemu Allah, ya, selesai sudah urusan. Kalau nggak salah kan kanjeng Nabi pernah minta itu kan, kanjeng Nabi Musa. Allah bilang apa? Ya sudahlah, kalau kamu maksa, coba kamu lihat gunung itu masih di situ nggak? Tiba-tiba terus semaput itu. Nggak ada. Nggak ada teos itu bisa disaksikan oleh mata kepala. Oh itu. Nah, sesuatu yang bisa disaksikan oleh mata dan kepala kita pasti bukan Allah. Dan Yesus itu bukan Allah karena dia masuk kriteria yang bisa kita saksikan. Dulu ya. Oke. Di sini dengan Kristen Tauhid ketemu. Tapi di sininya doang, di sini kagak ketemu. Maka gue bilang, ya, sebetulnya ketemunya kita dengan Kristen Tauhid itu cuma di sini, di syahadah sini, di perkara yang pertama, dan itu pun separuh, tidak semuanya. Karena syahadat ini dua yang disaksikan, yaitu teos dan kenabian. Kenabian jelas mereka tidak mengikuti. Kalau diimani, dipercaya mungkin iya. Mereka percaya bahwa Nabi Muhammad itu nabi gitu. Tapi kan syariatnya nggak diambil. Seperti kita percaya mulai kanjeng Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Musa, kanjeng Nabi Isa itu nabi. Kita percaya sebatas percaya doang karena syariatnya juga kita tidak ikuti karena kita mengikuti syariat berikutnya yang dibawakan oleh kanjeng Nabi Muhammad. Maka aku katakan grafiknya itu ya dengan Kristen Tauhid ketemu itu di mana? Di yang ke satu ini. Itu pun separuh. Yang ini doang. Kalau ini nggak ketemu. Sekarang apakah bisa ya dikatakan Islam kalau dia sudah menolak kenabian kanjeng Nabi Muhammad? Walaupun teosnya sama. Ini menjadi perdebatan juga nanti. Yang insya Allah besok seri kelima kita bahas. Bisa nggak orang dikatakan Islam, ya dia hanya menerima teosnya saja, tapi tidak menerima kenabiannya. Menerima itu artinya diikuti. Nah besok akan kita bahas. Bisa nggak? Karena ada orang-orang Arab bajingan itu. Mereka mau nerima ini tapi menolak ini. Turun ayat. Ya besok insya Allah akan kita bahas. Sebelum kita ke sholat. Turun. Nggak boleh ini dipisah-pisah. Ah masa sih? Loh nggak boleh kok. Terus mana ayatnya? Insya Allah besok kita bahas. Setidaknya kamu sekarang sudah tahu petanya. Kalau tahu peta itu diajak diskusi gampang. Yang namanya Kristen Tauhid dan Islam, kita ketemunya hanya di perkara yang satu. Padahal Islam itu dibangun atas 5 perkara. Sandarannya, literasinya mana? Hadisnya Pak Bukhari dan Pak Muslim. Ya, yang diriwayatkan mereka berdua. Ya, nah, sekarang kamu
tak ajak masuk lagi. Oke, ketemu di perkara yang pertama syahadah. Lihat, syahadah itu ada dua, maka disebut syahadatain. Ada tentang teosnya, tentang nabinya. Kita ketemu dengan teman-teman tauhid itu hanya di teosnya, di nabinya kagak. Sekarang pertanyaan gue, bisakah orang menerima Allah menolak nabinya? Atau bisakah menerima nabinya menolak Allahnya? Insya Allah besok akan kita selesaikan, ya. Baru nanti masuk ke sholat. Kalau ini lebih relatif gampang menjelaskannya. Ya. Di sini yang aku stressing pointkan adalah bisa nggak ini dipisah? Ini diterima ditolak atau ini diterima ini yang ditolak? Sebetulnya banyak permasalahan harus kita selesaikan di sini tentang saksi. Detik ini pun kita bisa menyaksikan Allah dan Kanjeng Nabi. Terus masalahnya lu ngerti nggak apanya yang disaksikan? Jangan seperti kafir-kafir itu. Kafir-kafir itu kerangka berpikirnya dia materialistik. Jadi sesuatu itu harus ditarik dalam dimensi material. Bisa dilihat, bisa digini. Justru kalau bisa ditarik dalam dimensi material, ya dia bukan Allah. Karena Yesus sendiri mengatakan, ya tidak ada yang pernah melihat. Tidak ada. Dari mulai semuanya lah ya. Perjanjian lama begitu, perjanjian baru begitu. Sampai gue bilang tadi, orang Yahudi itu nggak mau diajak naik ke atas bukit. Jadi Kanjeng Nabi Musa menerima dasa titah. Gue lebih seneng dasa titah. Dasa itu dosa 10, titah itu komando. Atau bahasa Inggrisnya Ten Commandment. Itu di atas bukit sendiri itu. Saksinya siapa? Nggak ada. Sama dengan pertanyaan, Kanjeng Nabi Muhammad di Gua Hira sama siapa? Sendiri. Dia mendapatkan apa? Mendapatkan wahyu yang diturunkan Gusti Allah via Jibril gitu. Ada saksinya? Nggak ada. Nggak ada saksinya juga. Ya. Sama-sama nggak ada saksinya. Ya. Nanti juga kalau kita lihat ya, ketika Paulus yang katanya ketemu Yesus perjalanan ke Damsik itu juga nggak ada saksinya loh. Seharusnya kan kita berpikir orang yang tiba-tiba berbalik 180 derajat itu berbaliknya. Dari mau memusuhi bahkan membantai pengikut Yesus, tiba-tiba kok ngaku ketemu Yesus dan ingin menyebarkan apa yang diajarkan Yesus. Itu kan seharusnya menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Sayangnya teman-teman Kristen memberi cek kosong kepada Paulus. Itu loh. Diterima saja pengakuan. Itu kan pengakuan dari Paulus. Siapa yang menyaksikan? Dan pelaporannya itu beda-beda. Yang satu melihat tidak mendengar, yang satu mendengar tidak melihat. Mana yang benar? Itu beda-beda tuh, nggak bisa dirukunkan itu. Ya. Tapi kan dunia kekristenan mengabaikan itu yang gue bilang. Nggak setia terhadap hal-hal yang kecil. Dianggap, masalah kecil ini. Maka kalau kamu nggak setia terhadap hal-hal yang kecil, bagaimana kamu setia terhadap hal-hal yang besar? Seharusnya kan kita lu punya teman ya. Wah, wis nggak karu-karuan, wis bajingan, wis okem, wis. Kok tiba-tiba dia berbalik menjadi saleh? Taat, baik, tidak mengganggu. Lu kan tanya, ini ada apa ya sama orang ini? Kan harusnya begitu. Sama dengan Paulus. Paulus itu ke Damsik setelah mendapatkan surat izin jalan. Dari penguasa saat itu. Di bawah otoritas Romawi. Mau menghabisi pengikut Kanjeng Nabi Isa atau Yesus Kristus. Di tengah perjalanan ketemu Yesus. Saksinya siapa? Kagak ada. Dan pelaporannya itu beda-beda. Tapi kan nggak pernah dipermasalahkan. Lu kan nggak pernah berpikir, saksinya siapa ya? Kan nggak. Justru itu lu tanya kepada Islam. Siapa saksinya? Kanjeng Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira. Sampai dibikin fitnah yang macam-macam ya. Nah kalau lu tanya itu, coba tanya sama Yahudi. Siapa saksinya Kanjeng Nabi Musa atau Moses menerima Ten Commandment di atas gunung? Baru nanti
Kamu introspeksi ke dalam. Siapa saksinya Paulus ketemu Yesus? Tarik ke dalam lagi. Siapa yang menyaksikan kalau kamu itu anak bapakmu? Karena siapa kamu yang paling tahu? Mamakmu. Nah, kalau ternyata mamakmu nyeleweng sama satpam, terus lahir kamu. Kan makanya aku ingatkan, hati-hati kalau sudah bertanya saksi-saksi. Karena dikit-dikit saksi, dikit-dikit saksi. Lihat dulu. Sama dengan ini, nanti apa yang disaksikan? Bisa, sekarang ini gue bisa menyaksikan. Makanya jangan ngomong orang Islam bersaksi palsu. Enggak, ya. Oke. Sampai di sini dulu, ya. Jadi kita ketemunya di sini, ya. Di sini enggak, ya. Jadi ini enggak. Di sini ini pun separuh, cuman ini, ya. Cuman ini enggak. Nah, besok kita bahas bisa nggak diterima ini ditolak ini, atau diterima ini ditolak ini, ya. Apakah ini satu paket yang harus diterima semua? Gitu ya. Nah, terus ini sudah jelas. Artinya kalau fondasi teologisnya tidak berdasarkan yang 5 ini, ya dia bukan Islam dong. Karena Islam dibangun atas ini. Artinya ini kita gunakan sebagai parameter. Kalau begini dia Islam, kalau nggak begini ya enggak. Ya, oke. Sampai di sini dulu, insya Allah bisa kita lanjutkan besok. Ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan imanmu. Taruh dia di dalam hatimu yang paling dalam menjadi sebuah keindahan. Sehingga ketika kamu nanti menutup mata tetap dalam keindahan Islam itu. Namun demikian tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Karena mereka tetap saudara kita. Ya. Oke, di awal pekan Isnain, ya, semoga mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan yang selalu kita nanti-nanti adalah rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih atas peran sertanya ngaji bareng di channelnya Gus Beti, ya, matur nembah nuwun. Ya, salam Isra, Islam rasional, alhamdulillahirabbil alamin.